Jadi aja kemana Suleman kakaknya teh yang nikah bapaknya kakaknya bapaknya kirain bapaknya nikah deui ayeuna malam istrinya satu tetap satu dak kakaknya yang mah tapi sina anu nikah ini pamagat mah ya gitu terus gitu ya enak cerai saran anu kan berbeda mantap ini cerai tapi ada ayah di Ciampur tahu kolot mah asup lauk kabur itu mah susah kan yang pertama guru pak di Bandung yang pertama punya anak udah nikah gitu ya udah kuliah udah jadi guru PNS di Bandung. Buhan ini dia kamu aduh sok diobok kan ya pernah sama ibu teh waktu SD-nya tadi gua kesukuan di kaulaku ibu teh tapi ibu pada hilap deh jalan aduh aku dia yang pada beda amang Aiman damang Aiman gimana Ibrahim Green gimana sehat kan batu rumah balik udah jadi bayaran siap deh Kang Celi damang Kang Celi deh bayaran lah deh salam kesadayana ya di Aiman Gandong deh kita mau beli ke lagi deh beli bayaran udah deh di makam kenalanya deh Waalaikumsalam Bu Amin rumah di Gandong masuk bayaran di Gandong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga suaranya aman ya teman-teman. Insya Allah aman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Muhammadin wa tasbihu bihal wa tantaliqu bihal usub wa talilu bihal su'ub wa ala alihi washabbihi wa man ilaihi mansub. Salam baktos kasadayana di Kang Celi sareng Aiman. Kang Celi swantena jelas terdengar kapal idinya Kang Celi. Sebelum nanti kita lanjutkan ke sesi rutin, kita malam ini insya Allah akan kembali membuka kitab ya teman-teman. Melanjutkan Ranca Mishkatul Anwar, salah satu karya besar dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang kitab ini juga merupakan kitab pijakan bagi teman-teman keluarga besar NPT baik level 1 ataupun terutama di teman-teman di level 3 yang sebentar lagi menjelang level 4. Malam ini temanya abu-abu teman-teman. Perpaduan antara
hitam dan putih. Ya, padahal nggak ada janjian ya. Sebagian besar teman-teman di sini juga semuanya pakai warna abu-abu. Nggak sadar ya. Kalau saya tadi pas mau pakai baju, pesan ke Pak Ijal pakai baju abu-abu. Ya, kira-kira seperti itulah, entah pesannya apa. Jelas masing-masing tentu memiliki bacaan masing-masing. Malam ini kita akan melanjutkan, insya Allah akan melanjutkan kajian Mishkatul Anwar yang sempat tertunda secara teks, meskipun secara pembahasan tentu sebetulnya tidak tertunda juga. Karena pembahasan bagaimanapun Mishkat ini juga satu di antara sekian banyak kitab yang menjadi referensi dan pijakan untuk neuroprogramming training atau NPT yang sebagian besar teman-teman yang sering ikut live sudah tergabung di dalam. Ini sebagai pijakan untuk kemudian melakukan pengembaraan dan perjalanan. Itulah kira-kira teman-teman. Dan mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kita mengirimkan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, terutama yang pemilik karya besar ini, kita Mishkatul Anwar, guru kita Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dan guru yang juga senantiasa mengajarkan kitab ini kepada santri-santri dan murid-muridnya. Tentu dengan harapan semoga doa-doa kita dijadikan sebagaimana beliau berdoa kepada Allah. Alhamdulillah ya Habibullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika memang di tengah pembahasan nanti suaranya kurang jelas, sebetulnya ini juga sedang tes perangkat baru ya teman-teman. Dulu suka ada yang nempel di baju kita. Sekarang coba perangkat yang baru. Tapi kalau dari beberapa percobaan ini bisa menangkap suara. Yang penting yang nanti berbicara suaranya lebih dominan ketimbang suara-suara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bapak nggak ada bayar, nggak usah lihat kita Pak. Kalau saya masih butuh itu. Malam ini kita diajak berjalan lebih dalam lagi oleh Imam Al-Ghazali dari pembahasan-pembahasan sebelumnya teman-teman. Yang kitab yang saya pegang ini bukan lagi ada kikoh, tapi ada takmilatu lihadhihi dakikoh, penyempurnaan terhadap yang subtil atau yang halus-halus. Kemarin yang halus, sekarang lebih halus lagi katanya. Fi annal ainani dhahiratun wa batinatun.
tentang bahwa mata itu ada dua kategori mata, ada dua jenis mata, mata lahir dan mata batin. Faqad fahimta min hadza, ini dibayangkan karena memang ini adalah risalah yang ditujukan untuk salah seorang murid beliau ya, maka kalimatnya seolah-olah sedang berbincang dengan ya, kira-kira anggapnya sedang di faqad fahimta min hadza, maka sungguh engkau telah mengetahui, memahami dari pembahasan-pembahasan yang lalu itu yang ini, annal ainani zahiratun wa batinatun, bahwa mata itu ada dua mata. Ada mata zahir, ada mata lahir, dan ada mata batin. Ad-zahiratu min alamil hissi wasyahadati. Mata lahir itu adalah mata dari alam indra dan alam yang nampak. Wal batinatu min alamin akhar. Sedangkan mata batin itu berasal dari atau berasal dari alam yang lain. Apa alam yang lain itu? Wa huwa alamul ghaibi wal malakut, yakni alam gaib dan alam malakut. Jadi mata batin itu, kalau mata lahir itu mata dari alam yang bisa diindra dan alam yang nampak. Kalau mata batin itu min alamin akhar, dari alam yang lain. Alam yang lain yang dimaksud adalah wahwa alamul ghaibi wal malakut, yakni alam dari alam gaib dan alam malakut. Walikulli ainin minal ainaini, dan bagi setiap mata dari dua mata ini, syamsun, ada atau didapati matahari, wa nurun, dan cahaya tersendiri, indahu, yang pun mata membutuhkan kebahan ya, hari dengan cahaya atas penglihatan menjadi sempurna. Ihdahuma, satu dari syamsun wa nurun, matahari dan cahaya itu, zahiratun, ada matahari yang nampak, yang lahir, wal ukhra, dan yang lainnya batinatun, adalah matahari yang tersembunyi juga, sumber cahaya yang tersembunyi juga. Wadh-dhahiratu min alami syahadati, dan yang nampak dari alam syahadat. Wahia asyamsul mahsusatu, adalah matahari yang bisa diindra. Mata dhahir, sumber cahayanya, mata dhahir itu memiliki dan membutuhkan matahari, dan matahari yang dimaksud adalah matahari yang bisa diindra. Sementara matahari yang bagi yang batin, wal batinatu min alamil malakut, dan mata batin dari alam malakut, wahya, matahari yang batin dari alam malakut itu, wahya Al-Quran, adalah Al-Quran, wa kutubullahi ta'ala, dan kitab-kitab Allah Ta'ala, al-munazzalatu, yang telah diturunkan. Sampai di paragraf ini, nanti kita jelaskan ke paragraf sama Pak Izul juga, teman-teman. Intinya, mata itu ada dua, yang bagi kedua mata ini membutuhkan matahari,
Ada dohir, ada mata dohir, mata batin. Ada matahari yang dohir, ada matahari yang batin. Matahari yang dohir itu matahari yang juga kelihatan oleh mata kita, mata yang lahir maksudnya. Sementara matahari dan cahaya yang batin itu adalah Al-Quran wa kutubullahil munazzalah, dan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Wa mahma in kasyafa laka hadhil asrarud daqiqah in kisyapan tamman. Ini nanti sepertinya. Sampai di paragraf ini seperti itu teman-teman. Hanya mungkin nanti kita butuh juga pendalaman tentang apakah Al-Quran yang dimaksud ini adalah Al-Quran yang dalam bentuk mushaf seperti yang sering disampaikan oleh Pak Isu ya di beberapa pertemuan ke belakang. Karena ini bukan dibatasi, dijelaskan dengan al-munazzalah yang diturunkan. Makanya mencakup juga kitab-kitab Allah yang lain yang telah diturunkan. Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang lain, al-munazzalah yang telah diturunkan. Nah, maka tentu ini mungkin akan membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang makna yang diturunkan itu, apakah nanti mengkerucut pada Al-Quran yang di mushaf atau seperti yang sudah disampaikan dan sering disampaikan bahwa Al-Quran sendiri ada 3. Ada yang berbentuk mushaf, ada Al-Quran dalam diri, dan Al-Quran di alam semesta kalau tidak salah. Nanti tolong diingatkan. Juga nanti mungkin ya entah karena memang mungkin saya bentukannya selalu teknis ya. teknis. Ini bagaimana maksudnya? Bagaimana kemudian wahyu itu bisa menjadi matahari bagi mata batin. Wahyu itu bisa menjadi, kita katakan wahyu ya karena memang di sini Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Posisi wahyu tentu mungkin perspektifnya bukan hanya dengan membaca. Atau mungkin kalau teman-teman sering scrolling dulunya ya, yang sekarang juga masih suka scrolling, ada yang pernah membahas di TikTok bahwa yang salah satu pengalamannya adalah bacaan-bacaan atau huruf per huruf itu adalah semacam frekuensi energi yang kita itu, dan tentu membutuhkan ketepatan frekuensinya baru bisa dapat. Atau mungkin dalam miskat ini tadi dia bisa menjadi sumber penerangan, sumber cahaya ketika memang sudah, karena ini sudah di wilayah. Begitu sahabat-sahabat, sebagai pengantar untuk paragraf yang ini, mata itu ada 2, ada mata dohir, ada mata batin. Bagi masing-masing mata itu membutuhkan atau Allah sudah menciptakan sumber cahayanya tersendiri. Mata yang dohir sumber cahayanya dari matahari, mata yang batin sumber cahayanya dari Al-Quran dan kitab Allah yang telah diturunkan. Kenapa mau dijelaskan lebih lanjut? Baik, lanjut ya. Sebetulnya udah jelas tuh di situ. Tinggal dikembangkan dari dalil-dalil akli. Terus kemudian teman-teman juga mulai belajar tentang banyak sekali rahasia dalam diri. Salah satunya ketika kemudian disebutkan bahwasanya Al-Quran itu sebagai matahari ya. Jadi kita kupas lagi bukan dari ayat, tapi dari huruf. Kalau dalam tubuh kita, itu juga ada mataharinya. Dan matahari kita nggak cuma satu. Matahari itu bisa diturunkan. Ya, zaman dulu, latifah itu satu. Matahari disebut sebagai latifah. Latifah itu satu, latifah Adam saja. Diturunkan bukan ke Nabi Adam, tapi ke
generasi-generasi setelah Nabi Adam. Makin kesini latifah semakin banyak. Dan setiap Nabi memiliki kemudian menurunkan latifah-latifah. Bahkan bukan hanya Nabi, tapi kemudian keilmuan-keilmuan leluhur itu juga bisa menjadi latifah, tapi ada syarat ketentuan untuk menjadi sebuah latifah. Makanya ketika kita mendengar lagu Rumokso Wengi atau apa itu yang Kidung Rumokso Wengi ya, dari Sunan Kalijaga, itu kan nggak cuma nyebut Nabi ya, tapi latifah dari Fatimah ada, dari Ali ada, ya, dari Khadijah ada, dari sahabat-sahabat yang lain. Bahkan kalau ini diteruskan lagi di era-era Sunan Pancaran. Sunan Pancaran itu ada di Limbangan. Cuman kita sendiri yang akhirnya lost tuh ya sejarah itu. Ada Sunan Pancaran lah. Itu menjelaskan lebih detail lagi tentang latifah-latifah. Baik. Itu matahari dalam tubuh. Kalau matahari di Al-Quran di mana? Semua huruf itu mewakili sifat. Baik sifat Allah maupun sifat yang kemudian ada dalam diri manusia. Nah, sifat-sifat ini tidak akan terlihat oleh manusia. Sifat Allah nggak kelihatan dalam diri kita ya. Bahkan kita nyari-nyari. Allah wujud di dalam bakok itu gimana ya? Gitu ya. Kita akhirnya mempersepsikan dengan cara yang berbeda. Tapi kita nggak bisa lihat. Oh iya, itu ada Allah, sifat Allah di sana. Ya. Nah, akhirnya huruf ini karena mewakili semua sifat. Ada beberapa huruf itu yang kemudian diberikan titik. Nah, titik inilah yang kemudian menjadi matahari. Oke, sampai di sini. Secara gamblangnya seperti itu. Maka bukan hanya kemudian sifat titik-titik baik latifah maupun titik yang ada di Al-Quran, tapi bahkan juga Al-Quran yang di semesta juga dari awal juga sudah menjelaskan Allah menciptakan beberapa matahari. Nah, matahari ini apakah bisa lahir lagi? Bisa. Tapi ya untungnya karena memang aturan sistematis. Ketika matahari lahir, maka ini digeser untuk planet-planet baru. Sampai sekarang Allah mencipta planet-planet baru. Dan di situ juga akhirnya di sekitar planet-planet yang lahir itu ada matahari yang baru. Dari penjelasan awal ini, bagaimana caranya kita itu untuk membuka mata batin? Ya. Karena mata ini ada dua, secara dohir maupun batin. Untuk awal nih ya, yang posisi ini. Kita melihat matahari di bumi memang ada satu. Tapi kemudian kita juga harus kemudian secara keilmuan kita melihat atau pengetahuan Anda aja. Matahari ternyata nggak cuma satu ini, banyak. Oke. Maka dohirnya sudah terbuka. Walaupun Anda hanya melalui satu keilmuan, belum lihat. Cuma orang-orang dulu itu tidak hanya menerima kata-kata ini saja, kalimat ini saja. Berarti dohirku juga harus bisa melihat matahari yang lain. Ceruk-ceruk matahari itu ceruk-ceruk cahaya saja. Akhirnya ada beberapa keilmuan-keilmuan yang kemudian disebutlah kasaflah dan lain sebagainya. Itu bisa melihat titik-titik di sebelah mana ada matahari yang secara dohir di dunia. Maka di situ muncullah yang namanya planet-planet baru. Karena dengan adanya matahari, sebetulnya ketika teman-teman itu bisa melihat matahari secara dohir,
maka teman-teman bisa melihat benda-benda yang di sekitar kan. Begitu pula juga kemudian teman-teman ketika sudah bisa, matanya itu sudah bisa zoom in, zoom out, bisa memperkecil, memperbesar jarak jauh. Karena keseringan melihat jarak jauh, akhirnya kalau supir-supir itu akhirnya pakai kacamata plus ya. Kebanyakan lihat jauh ya. Nah kayak gitu. Karena ulama-ulama dulu itu selalu ngecek untuk jarak jauh ya. Makanya juga ilmuwan muslim yang menemukan kacamata. Oke. Ya. Untuk apa ini? Untuk pembuktian. Secara zahir itu ada. Secara batin kayak gimana? Dikupaslah oleh Sayyidina Ali melalui titik-titik latifah. Maka latifah ada yang ngomong latifah itu hampir sama dengan cakra, berbeda. Oke. Cakra ada dua, cakra mayor sama cakra minor. Cakra mayor cuma ada 7 di dunia. Secara fisik, cakra bumi juga ada 7. Cakra dalam diri kita juga ada 7. Cakra minor ada berapa? Banyak. Sama dengan banyaknya latifah. Maka bisa disebutkan di sini, kalau nanti saya tampilkan beberapa gambar di grup, latifah itu selalu menempel di cakra minor. Cakra minor itu ada sebanyak 124.000, maka latifah pun juga harus ada 124.000. Sama seperti Nabi itu ada 124.000, maka saat ini karena tidak ada fase kenabian, yang ada hanya ada waliullah sampai sekarang jumlahnya tetap 124.000. Nah, dalam diri kita sering kita itu sambung rasa, baik melalui Fatihah ataupun kemudian ngalap berkah dari kitab-kitab karangan para ulama. Misalkan Al-Ghazali. Ada enggak latifah Al-Ghazali dalam diri kita? Sebelah mana? Ini yang kemudian dicari. Karena itu sudah menjadi latifah. Sampai di sini dipahami. Maka perhatikan, kenapa sih saya bahas akhirnya ke NPT lagi? Karena memang di titik cakra dasar itu adalah zal. Tapi zal yang nggak ada titiknya. Ketika kita itu sudah sampai tahapan kita paham, kita tahu, bukan kita tahu ya, tapi kita mengenal. Oh ternyata ada 7 tubuh diri kita. Mulai dari tubuh fisik sampai tubuh yang ada, tubuh kosmik, dan sampai tubuh yang nanti akan dipakai untuk di surga. Maka ada 7. Ketika kita dilahirkan, maka tubuh ini juga sudah ada. Nah, dari 7 tubuh itu berarti ada cakra-cakra. Di cakra-cakra itu kalau kemudian secara afasinologi, secara kedokteran Islam, maka zal itu tidak ada titiknya. Zal itu cakra dasar. Ketika kita sudah mulai mengenal ada 7 tubuh, maka kita akan bisa menjadikan zal ini ada titiknya. Sin. Tidak lagi jadi sin, tapi shin. Sudah ada titiknya tinggi. Titik 3 ini adalah matahari. Di sini ya, nah, Allah, Muhammad, aku. Gitu. Berarti ruhmu sudah bukan hanya menetap, tapi sudah kemudian menjadi patokan. Nah ini nanti ini pembahasannya nanti belakang itu dibahas lagi tentang titik-titik latifah. Ya, nah, agak jelimet tapi ya diterima aja dulu. Nanti tinggal diulang lagi, udah sampai akhir teman-teman
Kang videonya gitu. Video yang awal-awal lagi enggak gitu, itu bisa. Nah, dari titik-titik latifah itu dari titik dari huruf di Al-Qur'an itu, bagaimana dal ini bisa menjadi dal yang ada titiknya, shin yang ada titiknya. Maka kita harus tahu tubuh. Oke, tubuh ini ada yang namanya dantian. Dantian itu kemarin dibahas di makalah ya, makalah hikam ya. Karena kolbu kita itu sering ditutup, nggak kenal sama yang namanya Allah, akhirnya kan ini ibarat cangkir itu ditutup. Karena energi ilahi ini, karena Allah saking protektifnya kepada kita, akhirnya dantian itu sebetulnya tidak ada, diadakan. Sejak zaman siapa? Sebelum Nabi Idris. Menetap di situ. Setiap tubuh memiliki 3 dantian. Kalau 7 tubuh, berarti kita punya dantian berapa? 21. Kalau di afasinologi, dantian disebut sebagai sebagai ya, huruf ba. Untuk fisik yang pertama. Oke. Kita cek lagi ya. 7 ya. 7. Teman-teman masih belajar sampai 3 ya? Maaf, sampai 4. Oke. Tak ya. Kalau sa itu berarti di tubuh yang kedua. Ba. Tubuh kedua. Tak. Habis tak. Sa. Jim. Ha. Kho. Da. Dal ini yang ada titiknya. Oke, bukan dal ya kita. Nah, titik cakra yang dal yang tidak ada titiknya ini akan diganti dengan dal yang ada titiknya ketika kemudian kita paham bahwasanya matahari dalam tubuh kita banyak. Setelah itu kemudian kita akan ngebuka singkap-singkap tabir-tabir yang ada dalam tubuh. Sehingga bukan saja nanti ketika kita sudah bersih tubuh yang di surga itu yang dal, tapi tubuh kita di sini itu nanti akan jadi ada titiknya. Saya pernah ngomong dulu ya, ini baru dal biasa, nanti cepat atau lambat akan jadi dal yang ada titiknya. Sampai di sini bisa paham. Yuk diingat-ingat lagi. Cakra dasar dal. Cakra ro. Nanti akan jadi ada titiknya berarti. Za. Habis ro, mim. Kalau mim ada titiknya, gitu. Itu nanti itu. Berarti kita sudah keluar dengan huruf-huruf yang gitu. Bagi teman-teman yang sudah biasa nulis apa sih? Pegon, bisa nulis yang raja-raja. Itu hak juga ada titiknya. Ada wawu. Titik di titik 1 fa. Di titik 2 ko. Titik 3 nah nanti itu pembahasan. Apa ini? Mim. Fa. Kenapa fa ini sudah ada titiknya? Karena memang sudah menetap. Sampai kapanpun engkau kenal atau tidak kenal, sebetulnya Allah sudah memberikan. Minimal yang kita tahu berarti energi ilahi yang setiap hari diberikan kucurannya. Seperti itu. Kalau bahasa secara ilmiah, ada titik namanya titik epigastri.
bahasa Inggris sedikit aja. Contoh bahwasanya seseorang tidak mengenal Allah, dan ini keterlaluan banget. Itu maka di sini ada yang namanya dia kena penyakit gastritis. Saya lupa lagi gastritis itu bahasa awamnya itu penyakit apa? Punten yang punya HP. Pokoknya yang nanti yang tis itu kayak sinusitis dan lain sebagainya, itu ya permasalahan kemana ada di sini. Matahari di sini, titik di sini, itu yang kemudian harus dibongkar lagi. Lambung kan? Ya, gitulah. Mama, ya, gitu pun kan itu saya lupa, gitu ya. Nah, makanya di titik akupuntur Cina juga ini disebut sebagai titik pilar gastritis yang tengah. Berarti gastritis, epigastris yang di dalam tubuh ada berapa banyak? Ada berapa jalur meridian? 59 jalur dalam tubuh. Dan 59 jalur ini dibagi lagi nanti menjadi banyak sampai 124.000. Di titik persimpangan itu ada titik-titik latifah atau matahari. Sampai di sini dipahami. Kalau matahari dalam diri kita mati, parem, mataharinya sudah tidak lagi beroperasi, kira-kira planet-planet itu hancur, dingin, meledak. Itu pun sama. Ketika kemudian kita stroke, misalnya, berarti ada matahari yang mati di sana. Sampai di sini dipahami? Yuk, mata batinnya sudah bisa melihat secara zahir. Oh, tanda bahwasanya seseorang itu yang kemudian sakit A, sakit B, bahkan sudah tidak bisa lagi menggerakkan beberapa bagian. Berarti matahari di sana juga sudah mati. Sampai di sini bang, lanjut lagi, pengantar aja kan, ya. Okay. Kalau di Tibun Nabawinya Ibnu Qayyim itu nanti ada pengantar ya, penyakit itu ada 3, jadi tidak dibuka di sini sekarang. Saya lanjutkan teman-teman. Saya kan biar penasaran, jadi mau buka ya, teman-teman. Wa mahma in kasyafat laka hadhil asrarud daqiqah. Kapanpun keterbukaan mata batin yang lembut ini terbuka, inkisyafan taman, dengan terbuka yang sebenarnya terbuka, faqadin fatahalaka awwalu babin min abwabil malakut, maka sesungguhnya itu pertanda bahwa engkau baru memasuki satu pintu dari sekian banyak pintu-pintu alam malakut. Ini terpendek ya teman-teman, tapi karena saya juga belum masuk ke sana, saya belum bisa menjelaskan ini. Maka yang akan menjelaskan ini langsung Pak Izo, teman-teman. Ini pendek, kalimatnya seperti itu. Wa mahma in kasyafat laka hadil asraru ad-daqiqah. Ketika mata batin ini sudah terbuka, engkau mengalami keterbukaan, maksudnya kayak gitu. Karena Al-Quran juga diturunkan, berarti di sini subjeknya tetap Allah ya teman-teman. Karena saya teringat kemarin dari seni pernapasan yang diajarkan Pak Ijo. Dulu kita berjuang keras untuk berlatih napas. Oh, ternyata di sana masih ada emosi yang tersentil. Belum ada benar-benar keberserahan, keterbukaan. Kepasrahan kita masih semu. Makanya masih sulit memaknai, apalagi memahami sampai benar-benar bernapas yang benar.
ini juga sama. Ketika sudah terbuka, faqadin fatahalaka awwalu babin, maka sesungguhnya engkau baru memasuki, saya katakan baru ya karena ini awwalu babin, engkau baru memasuki satu pintu dari sekian banyak min abwabil malakut, sekian banyak pintu malakut. Ternyata di malakut pintunya banyak teman-teman. Itu pun baru masuk di satu pintu. Ya, mengapa itu diterangkan? Ya. Ini harus yang sudah pernah. Kok sudah saya baru dapat cerita. Malu ya berapa. Saya ngajak teman-teman masuk ke cerita-cerita zaman kuno ya. Dari era zaman dinasti Tang, dinasti Ming dan lain sebagainya. Satu hal, manusia dibagi dua. Manusia awam, manusia disebut manusia fana, dan manusia-manusia yang sudah disebut sebagai mortal. Manusia yang mortal ini nggak bisa disebut sebagai manusia fana karena memang pengolahan tubuhnya sudah didasarkan pada teknik-teknik energi. Tentunya berarti mereka juga berlatih kultivasi. Tujuannya apa? Moksa. Bahasa di Jawa, di Indonesia, di Sunda moksa sama, moksa. Jadi mereka ingin naik ke langit. Bahasa mereka yang sekarang itu di bahasa Cina itu salah pengertian. Jadi kalau di sana itu ada Tian sama Yuan. Tian itulah. Sebagian orang-orang yang mengartikan dengan bahasa Mandarin yang sekarang itu mereka menyebutnya lebih banyak memakai yang namanya surga. Padahal kalau kemudian kita pakai bahasa-bahasa Mandarin kuno, khususnya misalkan teman-teman itu ada yang bisa dialek Kanton, dialek-dialek yang kuno, itu mereka nyebutnya bukan surga tapi langit. Langit pertama, malakut. Di Indonesia pun sama, zaman-zaman Arya Kamandanu gitu ya. Gitu. Zaman dulu kan masih kebanyakan mereka orang-orang itu moksa ya. Nah, moksa itu seolah-olah meninggal. Padahal tidak. Ya memang sudah tidak ada keberadaannya di dunia. Ketika seseorang itu sudah mulai moksa, apakah dia bisa balik ke bumi, dunia? Bisa, tapi dengan syarat ketentuan. Semua energinya akan ditekan. Berapa level? Karena aturannya, orang-orang yang moksa tidak bisa ikut campur dengan urusan-urusan dunia. Dan itu larangan. Oke. Nah, ketika kemudian kita masuk ke alam malakut, kata Al-Ghazali, kalau usia 40 tahun nih, kita belum masuk nyicipin alam malakut ya rugi gitu deh ya. Gitu. Kita ya pengen ya, gitu. Termasuk saya juga pengen gitu. Alam malakut tuh banyak. Makanya kalau bahasa saya adalah nanti ke teman-teman ketika misalkan memang selama latihan ini belum bisa masuk ke alam malakut, minimal nanti itu ya pas meninggal ya pasti di alam malakut ruhnya. Dan di sana saya sebutkan ada kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompok itu adalah pintu-pintu. Anda masuk pintu awal, belajar persiapan malakutan, kumpul dengan siapa? Ya Nabi. Tapi apakah bisa ketemu sama Nabi? Saya nggak ngomong Nabi Muhammad ya, karena nanti stepnya panjang itu pintu malakut. Anggaplah majelis gitu ya. Nah, padepokan, sekte, gitu. Nah, di sana
lebih banyak pintu persiapan tuh yang dipenuhi sama banyak orang. Berbeda ketika kemudian teman-teman sudah mulai mengenal A, B, C, D, E. Seperti kayak kita belajar nih. Teman-teman belajar agama, kitab-kitabnya banyak. Gitu. Saya datang ke rumah Kang Iman, kitab semua. Gitu ya. Kalau Kang Iman datang ke rumah saya, ada kitab? Nggak ada. Gitu. Habis ya kitab. Nah, pembelajaran dari berbagai kitab itu pun juga nanti maksudnya di kelas persiapan. Karena kita punya satu sisi sudut pandang agama doang. Tapi kalau kemudian kita itu berbagai sudut pandang, seperti halnya kenapa sih ulama-ulama zaman dulu, ya ilmuwan-ilmuwan zaman dulu yang disebut sebagai Ibnu Sina itu apakah cuma paham kedokteran saja ya? Enggak, beliau ahli psikologi, psikiater, ya gitu, ahli mantik, ahli matematika, ahli ini, dan lain sebagainya. Paham? Karena satu, saya nggak mau nantinya di sana kelas persiapan lagi. Kita sampai di sini, bukan. Maka pintu-pintu ini yuk dikejar sekarang. Gimana cara masuknya ke Malakut? Kalau Anda masih hidup, maka dikenalkan dalam ilmu tasawuf mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Karena kita setiap hari juga sebetulnya sudah diberikan ilmu tentang kematian. Yaitu di mana? Tidak bernafas, tidak mengambil nafas, tidak menghembuskan. Jadi pas jeda nafas. Nah pas jeda nafas ini, ketika ini dipakai lagi untuk kepentingan dunia, minimal Anda itu, saya nggak pakai konten dunia Pak, ngelamun. Gara-gara ngelamun, saya lupa nafas. Ya biasanya ya. Kalau sudah ngelamun enak gitu ya, lupa nafas kan ya, ya gitu. Nah ini dipakai tetap untuk kepentingan dunia lagi. Nah sekarang dipakai yuk. Gimana cara minimal pas jeda nafas itu teman-teman belajar untuk ini dipakai untuk kepentingan mengenal Allah. Atau kalau belum kenal-kenal, ya minimal dipakai pas sesi khulwat. Wah saya nggak kenal khulwat Pak. Uzlah, ya nggak kenal uzlah juga Pak, meditasi. Sama aja semuanya, cuman beda istilah. Oke. Sampai di sini. Dipahami. Saya nggak bisa jelasin pintu-pintu lapisan-lapisan di Malakut. Karena nanti Anda terfokus, wah, bisa nggak pakai kelas 1 Pak? Kelas 6 karena Anda ngerasa udah hebat. Satu saat ketika teman-teman ini belajar tentang malakutan, dari pintu pengenalan mutu qabla anta mutu, apakah masuk ke alam malakut itu bisa dengan berbagai cara? Banyak. Tapi yang paling nyaman adalah dengan mutu qabla anta mutu. Ketika teman-teman menyadari posisi tidak bernafas, tidak menghembuskan dan menarik nafas. Yang saya ajarkan sekilas di hikam kemarin. Kira-kira jasadnya nanti masuk ke malakut Pak. Itu namanya sudah moksa. Anda balik lagi susah. Oke. Apakah nanti di malakut itu, ini kan nanti ada yang lain, cuman manusia aja? Enggak lah.
gitu. Banyak ras-ras yang lain gitu. Itu bisa jatuh, Mas. Ini yang paling aktif itu, Mas, hitam. Iya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nanti pembukaan di sana itu, Anda akan melihat banyak sekali kitab-kitab rahasia yang memang bahasanya rahasia. Padahal yang enggak dirahasiakan. Kitab-kitab yang kemudian akan membuka lagi pengetahuan Anda tentang dunia. Kenapa, Pak? Kok enggak? Ketika kita sudah di Malakut, minimal misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali kita belajar di Malakut, kenapa ilmu ini enggak digeser ke dunia? Kenapa enggak dibuka untuk membuka ini? Rusak tatanannya, keseimbangan. Maka ini menjadi ilmu rahasia. Kalau di Sunda bahasanya gitu. Gitu. Kalau ini dibuka secara luas ke orang-orang yang tidak siap, apalagi dengan zaman-zaman fitnah sekarang, wah khurafat aja. Gitu. Oke. Makanya ini diajarkan pelan. Kalau seumpama orang Sunda itu tidak ada, sudah hancur. Karena misalkan Sunda nggak ada nih, semuanya Jawa semuanya. Orang Jawa itu kan semuanya petak-petuk. Diomongin ke orang awam juga diomongin. Bahkan nggak sedikit kiai-kiai yang ngebuka tentang masalah Malakutan itu sudah disemprot sama kiai-kiai yang lain. Jangan diajarkan, nanti sesat. Ya. Jangan diajarkan, nanti nggak siap. Jangan diajarkan, nanti gila. Gitu. Tapi kalau kata Buya Rozi, itu sudah waktunya, zamannya. Gitu. Ya sudah, terserah dia. Gitu. Tapi tetap banyak orang Sunda ini sudah tahu leluhur sesepuh orang-orang sepuh ya. Tapi satu yang mereka tidak tahu, mereka tidak memiliki yang namanya sistematis pembelajarannya gimana. Karena balik lagi muridnya kadang-kadang belang betong ya. Kebayang tuh. Kenapa sih dulu ketika Risma nanya, ngulang lagi, gini lagi, saya bilang, kalau untuk hikam masih bisa. Engkau itu masuk ke tengah, dari tengah ke depan, dari depan ke... Tapi kalau untuk miskat, no. Tegas. Gitu. Karena emang ini harus sistematis, tak. Hilang satu babak, hilang satu pertemuan, bingung lah. Buyar. Seperti itu. Karena balik lagi, kita ngomongin cahaya. Yang selama ini kita tidak bisa melihat cahaya yang sebenarnya. Ini hanya ceruk-ceruk pantulan saja. Oke. Nah, nanti karena kita sudah tahu tentang pengetahuan yang ini, tentang ilmu yang ini, dan menjadi pengetahuan kita sekarang. Berarti targetannya bertambah dong. Gitu. Walau Allah dengan bahasa yang, ya Allah, saya sadar, saya tahu, saya hamba yang hina. Gitu ya. Saya tahu, saya masih belum istiqomah gitu. Ya Allah, ajari saya. Oh gitu. Kalau Kang Iman tambahin bahasa Allah, ini a'udzubika minka. Gitu. Terus gitu. Apapun cara komunikasi Anda, yang terpenting satu,
menerima kondisi tubuh Anda, menerima emosi Anda, menerima kondisi diri Anda. Itu pun sudah cukup bagi Allah. Tinggal saya udah nerima Pak, tapi kok nggak dibuka-buka ya? Lautan kesadaran, kuantum ruang, kuantum waktu dalam diri saya. Bahkan saya tidak bisa melihat matahari, ceruk-ceruk yang ada, apalagi malakut. Karena Anda masih memakai yang namanya keinginan Anda. Tidak kembali lagi pada posisi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya juga nggak bisa ngemastiin ini lama nggak ketemunya atau bentar. Allah, ya minimal nanti ya misalkan Kang Aris bikin eksperimen sendiri, ya Allah kalau saya nanti itu nggak ketemu alam malakut pas waktu saya itu, izinkan saya nanti meninggal itu bawa HP. Jadi di sana di sekolah gitu, di sekolah ya apa ini video call. Iya tak alam malakut gitu. Halo guys. Kayak grup NPT. Kan agak ngaco pikirannya. Tapi ya saya serius. Jangan berpikir kemudian di sana tidak ada teknologi. Balik lagi karena memang di sana adalah permukiman. Teknologi Allah lebih canggih daripada kita. Oke. Nah, ketika kita mulai belajar memahami ini dengan meraba-raba, waktunya Anda kembali. Jadi jangan gunakan waktu tidur hanya untuk ngorok saja. Jangan gunain waktu Anda luang tanpa Anda tidak ingat sama Allah. Subhanallah. Anta. Bersalah. Oke. Dicek lagi sebelum saya akhiri. Selama ini Anda membaca asma sebagai zikir, sebagai wirid, itu masih ada kepentingan kan? Nyebut asma Allah itu, sifat-sifat Allah itu, ya gitu ya. Nah ini sudah, sekarang itu ya nggak apa-apa. Ya Allah, itu jiwa saya. Saya menghantarkan jiwa-jiwa. Tapi ada satu momen Anda juga harus mulai belajar. Anda tidak membawa kepentingan apa-apa dengan menyebut asma Allah. Nanti itu kalau kemarin kan saya bilang karena ini banyak thariqah, maka banyak sekali nanti cara. Tapi saya bikinkan cara yang umum. Ketika saya dulu masih megang satu thariqah, ya saya ngajarinya beberapa orang ya pakai thariqah. Susah mas gitu. Iya emang susah panjang ya. Kemudian kesini ditalkin gitu. Ternyata ada cara yang ampuh dan untuk orang-orang awam. Harapannya cuma satu. Engkau menemukan sendiri, engkau merasakan sendiri, dan engkau mulai tahu cara balik sendiri. Permasalahan ujung-ujungnya kan cuma satu. Kebanyakan kita itu sebagai manusia takut mati kan. Saya nggak tahu kalau teman-teman ketakutannya seperti apa. Kalau dulu saya juga merasakan, oh iya. Ketika saya dan teman-teman nanti
meninggal dunia, kira-kira bisa dipastikan nggak rohani kita juga mampir ke sana? Kebanyakan kesini dulu, di sini dulu, di dunia dulu. Ketika Anda sudah dicabut, kita mengalami kebingungan. Terus naik ke sananya pakai apa ya? Lift apa atau gitu ya. Dan banyak yang kejadian-kejadian itu balik pulangnya lo nggak ngerti. Sampai akhirnya ada tim ekspedisi penjemputan, pakai Maxi, pakai Grab gitu ya. Set gitu. Jadi bahasa konyolnya, cerita konyolnya kayak, dan rata-rata emang bingung. Dan nanti di akhir-akhir kitab ini saya akan ajarkan ke teman-teman untuk ketika nanti kita posisi sudah dicabut, ada satu hal, minimal pendaran matahari beberapa dalam diri kita itu yang nonton. Jadi jangan pikir itu nanti kita naik tangga, kebayang itu ke langit satu, naik tangga. Wah, kayak zamannya Son Goku ya. Naik tangga, naik ke langit. Lama sekali, tidak kayak gitu. Tapi perjalanannya pasti panjang. Apakah ketika nanti sudah 40 hari setelah kita meninggal, kita sudah sampai di Malakut? Belum tentu. Panjang. Saya nggak ngomong tentang jembatan Siratul Mustaqim, masih jauh ya, saya yang kita nembus ke malakutnya aja ketika kita minimal ketika kita meninggal itu juga butuh effort. Ya anggap aja ini ngomong halu dulu, gitu. Nanti kalau sudah sampai di sana ya baru kita ngobrol yang sebenarnya. Gerbang-gerbangnya itu ada dan sekarang itu masih dipakai, tapi tersembunyi di semua gerbang-gerbang, pintu-pintu, bukan malakut. Selama perjalanan itu ada satu huruf-huruf yang kita nggak kenal, dan itu kemudian bagi orang-orang yang sudah melewati gerbang-gerbang itu akan tahu, oh itu mirip tapi nggak sama ya. Mirip seperti kayak pitografi. Di semua apa itu tempat-tempat yang ada di dunia itu ada salinan-salinan itu. Dan kebanyakan ketika kita membaca itu, kita ngurai, nggak usah ngebaca, ngurai itu saja tulisan-tulisan itu. Maka kebanyakan ilmuwan itu menghilang, bukan mati, sama jasad-jasad. Nah, itu rahasia-rahasia yang emang harus kita bongkar pelan-pelan. Nah, balikin lagi, yuk belajar jeda nafas. Saya lanjut teman-teman. Wa fi hadzal alam aja ibu yustahqaru bil idhafati ilaiha alam syahadah. Di alam ini ada banyak keanehan-keanehan atau keajaiban yang jika alam syahadah atau alam nyata disandingkan dengannya, alam syahadah ini menjadi dinilai rendah. Sebentar, TikTok minta puzzle dulu. Saya lanjutkan teman-teman. Oh ini yang
bilang Pak Ijul tadi ya, bahwa juga disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Wa man lam yusafiru ila hadzal alam, barang siapa yang tidak menempuh perjalanan, tidak berjalan-jalan ila hadzal alam, menempuh perjalanan ke alam ini, wa qa'ada bihil qusuru wa qa'ada bihi al qusuru fi hadidi alami syahadah, dan keterbatasan atau keteledoran kelalaian di dunia ini membuatnya tidak bergerak apapun, bahwa bahimatun ba'du, maka artinya dia masih berstatus sebagai binatang. Ini lebih kasar kalau Pak Ijul itu, bukan lebih kasar, lebih ekstrim. Kalau Pak Ijul itu kan halus ya, rugi kalau belum sempat ke sana. Kalau di sini jelas bahwa bahimatun ba'du, maka artinya dia masih berstatus sebagai binatang. Mahrumun an khosiyatil insaniyah, yang terhalang dari keistimewaan atau sifat hakiki manusia. Bal minal bahimati, bahkan statusnya daripada hewan ini adol, lebih sesat. Karena lam yasta'idda al bahimatu bi ajnihatit tayrani ila hadzal alam, karena hewan itu tidak dikaruniai atau tidak dibahagiakan, tidak diberikan kebahagiaan dengan sayap-sayap untuk terbang menuju alam malakut. Walidzalika qala Allah Ta'ala, karena itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang yang seperti itu yang seperti hewan, bahkan mereka itu lebih sesat. Ya begitu teman-teman. Mau dijelaskan? Lanjut. Dijelasin atau Lanjut dulu. lanjut dulu? Begitu teman-teman. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syahadata bil idhafati ila alamil malakut, bahwa alam syahadah ketika dibandingkan kepada alam malakut, kal kishri bil idhafati ila lubbi, itu seperti kulit yang dibandingkan dengan inti. Wa kasurati wal qalabi bil idhafati ila ruh, dan seperti sampul atau bentukan-bentukan yang di luar dibandingkan dengan ruh, perbandingan. Wa qaddul mati bil idhafati ila nur, seperti perbandingan gelap dengan cahaya. Wa kasufli bil idhafati ila ulwi, dan seperti perbandingan bawah dengan atas. Falidzalika yusamma alamul malakut al-alamul ulwiyya wal alamur ruhaniyya wal alaman nuraniyya. Karena itu alam malakut ini diberi nama atau disebut alam ulwi, alam atas, alam ruhani, dan alam nurani. Wa fi muqabalati, dan di seberangnya atau alam syahadah itu al-alamus sufliyu wal jismaniyu wal dulmani. Alam sufli, alam bawah, alam lahir, alam jisim, dan alam kegelapan. Wala tadunnanna, dan kau hendaklah tidak menyangka bahwa saya anna na'ni bil alamin ulwi as-samawat. Jangan punya pikiran, jangan punya sangkaan bahwa yang disebut dengan alam ulwi itu adalah langit-langit. Fa innaha ulwun, karena ia itu tinggi, wa fawqan fi haqqi alami syahadati wal hissi, dalam realitas alam nyata dan alam indra.
wa tusyariku dan ikut serta fi idroki dalam menjangkau alam langit-langit yang nampak di atas itu al-bahaim, hewan-hewan. Maksudnya ketika Imam Al-Ghazali mengatakan alam ulwi itu bukan langit yang itu. Iya. Karena kalau langit yang itu, hewan-hewan juga sama melihat. Maka ketika dikatakan ini juga mungkin nanti masuknya sepertinya masuk ke memahami lapisan-lapisan langit yang ada beberapa lapis itu ya teman-teman. Tadi disebutkan lagi sampai lagi yang itu alam ulwi itu disebut sebagai apa aja? Oh, ya. Alam malakut itu, nama-nama alam malakut itu saya ulangi teman-teman. Walidzalika yusamma alamul malakut. Alam malakut itu disebut diberi nama alam ulwi, alam atas, wal alam ruhani dan alam ruhani, wal alam nurani serta dan alam nurani. Kebalikannya alam sufli, alam bawah, alam jismani, alam fisik, wadulnani dan alam kegelapan. Itu amal ini nanti ya penjelasan lebih lagi. Ya. Mengapa Ijul? Apa? Baik. Perjalanan nanti teman-teman ketika sudah mulai masuk ke malakuta, teman-teman akan menemukan yang namanya tetesan-tetesan air. Jadi bukan langit. Dan sebelum alam malakut, ada alam persinggahan. Itu yang nanti perjalanan kita itu agak-agak jauh di situ. Padahal kelihatan di situ. Tapi ketika kita jalan bisa juga terasa jauh. Nah, persinggahan alam ini itu Anda akan banyak melihat tentang bagaimana jin dan lain sebagainya itu pengen naik ke alam atas. Yang terjadi nanti akan dipantulkan lagi ke alam bawah. Alam bawah itu nggak cuma bumi. Kalau kita tahunya cuma alam bawah itu alam bumi, tapi ada alam neter namanya. Kalau bahasa di apa itu buku-buku di barat, alam neter dijaga misalkan, katanya nanti di sana itu ada anjing berkepala 3 dipegang sama Raja Yama gitu. Atau ya Raja Yama itu kalau di Islam namanya malaikat Malik gitu. Bahasa-bahasa yang banyak sekali istilah-istilah itu yang kemudian akan mengalami membuat Anda kebingungan. Saya jelasin ini dulu, belum ke alam atas, tapi alam-alam pertengahan. Alam pertengahan itu disebut kalau bahasa barat itu alam astral. Oke. Banyak yang nggak selamat, banyak yang nggak selamat. Akan dicelup dulu ke bawah, alam neter. Bukan alam bumi, alam bawah lagi, lebih bawah dari bumi. Alam kegelapan. Karena emang di sana gelap sekali. Nah, ketika kita itu tidak bisa menembus itu, apakah ini kita ruhani katanya suci? Kok kemudian dicelupin dulu? Bukan dicelupin, tapi pembelajaran. Karena balik lagi, ruhani walaupun memang itu paling cerdas, roh kita itu paling cerdas dibandingkan jiwa-jiwa, tapi ada satu sekat
yang kemudian bisa jadi karena kesadaran kita belum sempurna, akhirnya ini tidak ada timbal balik, ada miss. Seperti halnya gubernur dengan masyarakat. Gubernur udah memberikan perintah gini, tapi karena memang ini itu berlapis, berjenjang garis perintahnya, akhirnya masyarakat menanggapinya seperti ini. Perbedaan itulah yang kemudian ini untuk pembelajaran. Apakah merasa tersiksa di alam bawah? Tidak, tapi hanya mempelajari. Oh iya, akan ditunjukkan lagi tentang kejadian-kejadian nanti ketika engkau di liang lahat dan sebagainya. Balik lagi, kenapa kita tidak bisa menembus alam malakut? Ya karena memang satu, sudut pandangmu cuma dari satu. Oke, sudut pandang ini satu, nggak futuh. Bahasanya itu, engkau NU atau Muhammadiyah? Engkau NU atau Persis? Engkau nggak apalah gitu ya. Saya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ikut Torekot, ya Torekot Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah sebagai organisasi. Nah, ketika seseorang itu sudah memahami bahwasanya ikut Torekot Muhammadiyah, berarti kan sudah tidak lagi dia menyalahkan ataupun menganggap Torekot ini susah, ini kayak gini lama dan sebagainya, karena sudah utuh, sudah sudut pandangnya luas. Nah, menembus air ini itu lebih mudah. Kalau kemudian alam malakut itu berada di langit, ya langit yang kita kenal sekarang, berarti naik pesawat kan bisa ya. Orang-orang kaya yang bisa ke sana. Gitu. Nah, dari situ akhirnya kita nanti akan mulai ngebuka. Ternyata untuk perjalanan saja nyampe nembus ke alam malakut, lapisan malakut, itu juga nanti Anda akan mulai tersiksa ketika Anda memulai perjalanan ini, ketika Anda hidup. Berbeda dengan meninggal. Kalau meninggal lebih mudah, tapi ya perjalanannya jauh. Oke. Saya nggak mengatakan rohani kita kotor gitu, enggak. Tapi ada banyak hal yang keskip, nggak nyampe informasinya ke rohani. Walaupun rohani tahu setiap saat. Oke. Nah, ketika nanti perjalanan ini sudah menembus, teman-teman akan melihat bahwasanya oh ternyata nggak sejauh itu ya perjalanan teh. Oh ternyata nggak di atas situ ya. Gitu. Ternyata ya saya masih bisa kok ngelihat orang-orang yang hidup di bumi ini berkeliaran. Tapi karena memang kuantum ruang dan kuantum waktunya saja yang berbeda, sehingga akhirnya yang terjadi kita ngerasa yang saat hidup kayak gini itu ada di atas. Bahasa yang paling mudah diteliti oleh para ilmuwan. Ternyata jin, kita keluar dulu konteks. Jin itu ya nggak goib-goib amat. Gitu. Pembahasan bahasa istilah goib itu adalah karena memang kita nggak ngerti ilmunya. Ketika dicek, diteliti, ternyata jin itu ya bukan goib, tapi berbahan, kalau manusia itu berbahan karbon.
Ya, kita disebut manusia karbon. Bagaimana menempah, akhirnya kita berusaha menempah, akhirnya menjadi manusia kristal. Dari kristal itu bagaimana caranya kita menembus wilayah manusia cahaya. Tapi J itu bukan dari karbon, tapi dari silika. Silika yang teman-teman kenal silikon. Silika itu berarti transparan. Tapi Anda melihat silikon yang transparan juga masih bisa kepegang. Makanya kenapa beberapa sahabat-sahabat Rasulullah itu ada jin yang ditendang ya, dilempar kelom, gitu, dilempar sendal dan lain sebagainya. Ya, karena emang bisa. Tapi kan tembus Pak. Karena kita nggak kenal energi. Kalau kita paham energi, minimal dari cerita Naruto ya. Bagaimana energi digabungkan dengan cakra, akhirnya dikuatkan dengan ilmu kanuragan, akhirnya membentuk cakra dan energi ini itu bisa dipadatkan. Versi ilmuwan ya dipadatkan pakai nitrogen. Cerita Ghostbuster tahu? Nyedot hantu-hantu itu pakai zat-zat kimia ya. Dan itu dipadatkan kan? Kalau tidak dipadatkan, dikeraskan dulu, ya tidak akan bisa ditarik. Nah, apa maksudnya kita bahasan takjil? Ketika kita nanti di alam malakut, berarti prinsipnya adalah silikon. Oke. Kalau teman-teman nanti masih memakai baju ruh, ya nggak akan. Karena di situ ada portal yang namanya balik lagi. Kamu mati apa enggak? Kamu ruh sudah nggak ada apa? Atau masih ada di alam dunia? Maka bajunya bukan lagi menjadi baju ruh, tapi baju silika. Dan itu diteliti dari zaman-zaman dulu. Kitabnya dari mana? Ya kitab-kitab orang Muslim. Diteliti. Nah, cek dulu. Di Asma Allah, di tabel periodik yang fokus pada silikon di Asma keberapa? Coba dicek. Silikon. Kalau enggak ya kita jadi solid. JPEG yang satu, insya Allah. Nah, dari silikon ini, teman-teman akan mulai bisa memahami. Kira-kira pertanyaannya, apakah kita nggak pernah ke Malakut? Pernah, tapi nggak sadar melalui alam mimpi. Tapi ini beda-beda, ada beda pendapat nih, khilafiyah ulama. Ada yang nganggap ya enggak, kalau mimpi enggak disebut sebagai perjalanan ke Malakut. Tapi hanya dipertontonkan saja. Nonton. Walaupun kerasa bisa. Contoh, teman-teman pernah ya, yang perempuan-perempuan sebentar, ada pesan masuk. Teman-teman pernah nggak ngimpi tentang berada di lorong, berada di alam taman bunga gitu? Ya, itu sebetulnya kan cuman pementasan aja di awal. Itu mah bukan masuk gerbang, tapi di luar. Belum masuk rumah, belum masuk pintu Malakut, masih di tamannya, gerbang rumah. Ada? Sudah ada? Dapat?
Oh, bukan. Eh? Yang superior. Ke-14. Al-Bukhari. Ya, Al-Ghafar. Hmm. 14 ketemu. 14 dari Ya, 14. Oke ya. Kenapa dihubungkan dengan tabel periodik? Ya karena emang berhubungan. Kalau yang belum ikut NPT nggak paham. Yang harus kita lakukan sekarang adalah gimana sih perjalanan ini itu nggak terlalu lama, perjalanan ini itu juga nggak nguras pikiran, gimana cara masuk, gitu. Pakai kunci, semua ada kunci. Melalui apa? Bukan zikir Al-Ghafar, bukan. Tapi bagaimana engkau itu mewujudkan asma Al-Ghafar dalam diri. Mudah makan, bisa. Oke, gitu. Ayu batin sudah makan? Sudah. Oke, hebat. Pikiran udah. Batin udah nih ya. Pikiran? Ya kadang terlintas sakit hati ya. Belum nerima. Oke. Ingat, memaafkan itu bukan mensepakati, mensetujui perbuatan orang itu. Bahasa dulu itu seperti itu. Sekarang kita upgrade lagi. Karena teman-teman harus belajar tentang solikin, silikon. Gitu. Ketika teman-teman memaafkan, berarti koridornya di sebelah mana? Ketika engkau sudah memaafkan orang itu, bukti nyata bahwasanya engkau memaafkan apa? Lebih mencintai dia. Anggaplah ini domba-domba tersesat. Oke. Kalau bahasa saya kayak gimana? Ya, kalau memang kamu itu nggak bisa secara fisik, sudah maafkan Pak, udah perlakuannya. Secara fisik, saya nggak bisa ketemu dia, ya minimal maknya datang seminggu sekali. Jadi berbuat baik lebih. Oke. Bisa dipahami. Contoh lagi, ini dalam dunia perumah tanggaan. Suami salah, dimaafkan oleh istrinya. Ya, aku udah maafin, udah ya islah ya, gitu. Udah kumpul. Oh. Pertanyaan saya, ketika engkau habis bertengkar dan memaafkan kesalahan suami, bisa nggak engkau itu lebih baik daripada yang kemarin-kemarin? Saya nggak ngomong suaminya, enggak. Biasanya orang yang salah itu nggak ngerasa salah, ya. Ini kan persoalannya yang maafkan untuk menembus ke wilayah silikon. Oke. Bisa dipahami kan? Katanya sudah memaafkan, tapi kenapa perlakuannya masih dingin beberapa hari kan? Oh, iya. Tapi kok nggak kemudian lebih baik daripada yang kemarin-kemarin sebelum bertengkar. Ada satu hal berarti yang kita temukan malam ini. Seseorang ketika diberikan masalah, ini hanya untuk mengupgrade diri bahwasanya engkau harus mulai memakai baju astral. Bahasa yang lebih sederhana lagi, ketika engkau itu sudah memaafkan, engkau ketika mendapatkan masalah,
Ini hanya untuk di-upgrade engkau untuk memahami bahwasanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluargaku, rumahku adalah surgaku gitu ya, kayak keluarga cemara. Berarti ketika ada kesalahan salah satu pihak, perlakuan yang orang yang disakiti dan memaafkan itu ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kira-kira dibalikin lagi, sudah maafkan. Selama ini dikasih nikmat Allah untuk upgrade, nggak dikasih ya, nggak dipakai fasilitasnya. Itu bikin masalah. Enggak Pak. Gitu. Oke. Semakin sakit dirimu diperlakukan oleh pasanganmu, berarti kan naik tangganya nggak cuma satu. Berarti hari ini harusnya Anda lebih senang daripada Hikam kemarin. Hikam kemarin ngomongin itu ya, emosi. Sampai di sini paham? Kalau memang belum bisa melakukan itu, minimal kita ingat yuk masa-masa kejatuhan kita batin ya. Masa-masa kejatuhan batin kita, rusaknya batin kita, awal puncaknya di mana? Rusaknya tubuh kita itu biasanya di kisaran 13-14. Tapi ada beberapa orang itu yang memang di usia 17 ke atas. Ini menandakan bahwasanya usia mentalnya jauh tertinggal dengan usia sebenarnya. Gitu. Enggak kok, masa usia saya umur 14 saya tuh hidup indah gitu. Oh iya. Itu ya Anda telah. Karena di saat-saat itu Anda belajar Asma tentang bagaimana cara memaafkan orang. Harusnya usia 7 tahun itu sudah start. Anda merasa sudah menjadi orang yang tersakiti sedunia. Paling tersakiti sedunia. 14, Anda cut semuanya untuk benar-benar Anda memaafkan semua. Nah, cek yuk, jangan-jangan jiwa kita itu tertinggal usia. Masih nyimpen nggak? Kita itu nggak bisa maafin seseorang. Kalau masih, berarti ya jiwanya masih kecantol di 14. Katanya udah agak gede, Pak. Iya. 14 kan udah gede ya. Nah, enggak. Kecil. Bisa dipahami? Ya sudah. Yuk lanjutkan. Nanti malah kebuka semua ya. Mending sekali kebuka. Sebanyak yang harus dibuka teman-teman. Wa amal abdu fala yuftahu lahu babul malakut wala yasiru malakutiyan illa wa tubaddalu fi haqqihil ardu ghairal ardi was samawatu. Adapun hamba, seorang hamba, maka dia tidak akan dibukakan baginya pintu malakut dan tidak akan menjadi malakuti, atau malakuti itu bangsa malakut, bangsa rohani, atau tidak akan menjadi penduduk alam malakut illa, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, sepotong, bukan sepotong, baru sedikit, illa wa tubaddalu fi haqqil ardu, kecuali jika telah berganti satu bumi itu atau bumi ini dengan bumi
yang lain dan langit yang lain. Ini ada di ayat Al-Quran. Yauma tubadal, sudah disampaikan yang di Yauma tubadal ardu ghairu ardi. Fayasiru kullama dakhala tahtal hissi wal khayali ardahu wa min jumlatihi samawat. Maka setiap yang masuk dalam jangkauan indra dan khayal itu masih dikatakan bumi, termasuk juga langit yang itu. Wa kullu ma irtafa'a 'anil hissi wal khayali minha sama abu. Dan dikatakan langit itu adalah ketika setiap sesuatu yang naik melampaui indra dan khayal, itulah yang dikatakan langit yang sesungguhnya. Wa hadza wa al-mi'rajul awwal li kulli salikin. Dan ini itu adalah mi'raj pertama bagi setiap salik. Ibtada'a safarohu, yang memulai perjalanannya ila qurbil hadaratir rububiyah, yang memulai perjalanannya menuju kedekatan dengan hadirat ketuhanan. Fal insan, maka manusia, ada salik, ada insan. Fal insan, maka manusia mardudun, dilemparkan, dikembalikan atau tadi dicelupkan ila asfalis safilin, ke alam paling bawah, bawahnya alam paling bawah. Alam apa tadi itu? Wa minhu, dan darinya, tataraqqa ilal alamil a'la, dia mendaki, menapaki tangga menuju alam yang lebih tinggi. Mau dijelasin ini? Boleh sedikit. Tapi moga-moga nggak keceplosan di luar batasan itu ya. Harus ada kehati-hatian. Perjalanan nanti ini mah gambaran kecil. Ketika teman-teman masuk ke malakut, harus bisa ngebedain ini malakut benar atau masih ini wilayah khayal, itu aja. Selama Anda, ini patokan ke alam malakut itu, balik lagi pertanyaan saya, ada oksigen? Nafasnya pakai oksigen? Ya. Ketika nanti di sana, teman-teman akan mulai bisa ngebedain perjalanan ini itu nggak cuman bentar, saya kata dulu biar nanti teman-teman lihat. Oke, bagian tubuh dulu. Tubuh yang ditinggal ini sudah tidak ada lagi yang namanya denyutan. Jadi posisinya itu koma yang halus. Dan Anda juga tidak merasakan bagian tubuh-tubuh Anda, bagian-bagian tubuh Anda. Anda ngerasa nih, wah, Anda kayak Anda tergambar, bla 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 bla. Apakah itu malakut? Cek, masih kerasa nggak tubuhnya? Kalau masih merasa, tidak. Itu masih disebut sebagai alam dalam tubuh. Saya nggak sebut khayal dulu. Nanti beda antara khayal dengan alam bagian dalam tubuh. Nah, itu. Kedua, ketika melakukan perjalanan malakut, berarti teman-teman sudah harus bisa rogo sukma, melihat diri sendiri. Gak mesti. Ada yang memang bisa lihat tubuhnya dulu, ada yang langsung tidak. Tiba-tiba
dia sudah berpindah. Dan kuantum ruang sama waktunya sudah berbeda. Apa yang terjadi di sini? Karena ini sudah tidak ada, tubuh ini sudah tidak ada penjaga, ya, maka tubuh ini akan dibekukan. Bukan lagi kedinginan AC, tapi Anda seperti kayak dibekukan di dalam es. Jadi dingin sekali. Sampai di sini. Oke. Berarti itu kira-kira sudah bisa ke Malang. Tanda-tandanya sudah. Tapi berbeda ketika konteksnya Anda menyaksikan malakut, bukan masuk ke alam malakut. Masih menyaksikan. Berarti masih memakai mata batin. Tidak waktu tidur, tapi waktu dengan kholwat, kesadaran. Apa yang biasanya terjadi? Bagian jari jemari ini dinginnya minta ampun. Dan di bagian tulang belakang itu mulai energi itu melalui tulang-tulang iga. Itu seperti kayak ada rambatan-rambatan dingin. Hanya untuk ngebekuin sebentar. Proteksi ini sebetulnya adalah mekanisme tubuh. Karena nanti ketika rohani ini diangkat ke malakut, perjalanan ke malakut, Anda nggak lupa pulang. Ntar jadi Nabi Idris itu. Nabi Idris di langit keempat ya. Udah pulang, nggak mau pulang gitu. Tinggal. Biasanya ketika sudah baru di gerbang, itu sudah kepicut gitu, karena banyak sekali hal-hal yang memang di luar nalar. Akhirnya pulangnya juga bingung. Akhirnya nyusahin guru-gurunya. Dia gitu. Ka'bah ini gak bangun-bangun 3 hari dalam keadaan duduk. Kaf gitu. Sini gimana? Merepotin tuh. Oke. Nah, cara untuk kemudian kembali biasanya adalah ada satu saluran yang namanya tali spiritual. Tali spiritual seseorang itu ketika lahir itu seukuran kepala, besaran kepala. Tapi kemudian karena kesini terlalu sibuk dengan dunia, Kang Intan, gitu. Makin tipis dan cuman satu rambut gitu, nggak sedikit. Tidak menjadi jaminan ketika Anda sholatnya sampai 500 rakaat ya, sehari misalkan, bisa tali spiritual Anda itu membesar, enggak. Karena ini balik lagi tali spiritual, tali antakarana, tali ilahiyah, yang memang ini hubungannya adalah dengan Anda besar kecilnya ini dihubungkan dengan yang namanya Anda mengenal Allah. Yang apa rasanya tali antakarana? Hangat, bukan panas. Oke. Gimana cara baliknya? Ketika sudah di Malaka, dikeprok gitu, balik. Itu guru-guru biasanya. Balik gitu ya, gitu. Balik. Gitu. Jadi seseorang yang koma itu apakah dia di malakut? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Berbeda, balik lagi. Dalam kadarnya mengenal Allah itu kuat atau tidak. Bisa jadi cuma di alam astral. Alam astral juga begitu indah. Sama. Ketika ada yang kasus-kasus koma kayak gini, ya saya
Saya cari, saya bawa pulang. Ayo balik pulang. Ya pulang. Lebih susah di alam astral daripada di alam malakut. Jadi ketika nanti teman-teman, wah nggak bisa balik, saya alasannya kok itu. Gitu. Tapi ya nggak semudah itu Anda keluar masuk malakut, bumi, malakut, bumi, malakut. Gitu. Karena ada beberapa proses yang memang harus Anda tempuh. Oke. Biasanya orang-orang yang mau masuk alam malakut, indikasi pertamanya, belajar masuk ke alam malakut adalah satu. Dia sudah menanggalkan sementara beberapa waktu. Ini di beberapa torekot ya. Protein hewani sudah tidak dikonsumsi. Agar dia nanti tidak terjebak ini khoyal atau malakut. Jadi benar-benar protein konsumsi makanannya, konsumsi makanan-makanan nabati. Semakin sering Anda itu mengkonsumsi nabati dan mengurangi jauh kadar hewani, yang terjadi proses kemalakutnya lebih mudah. Dan ada beberapa case. Nah ini agak ada satu momen, satu cerita, bukan momen, satu cerita. Karena ketidaktahuan dari keluarga, dia tidak bangkit beberapa hari. Jadi dalam keadaan seperti itu dan akhirnya direbahkan, panggillah seorang mantri atau dokter, diinfus selang, kasih makanan misalnya, dicairkan. Dan kebetulan yang dimasukkan itu ada beberapa unsur-unsur hewan, protein hewani, walaupun kadarnya kecil. Akhirnya yang terjadi adalah proses dia balik dari alam malakut juga susah. Pembersihan. Berarti harus pakai pengawal. Ya, makanya di beberapa thariqat atau ilmu tasawuf itu sebutkan nanti bukan lagi saya harus bongkar dikit nih ya, tapi moga-moga lupa ya. Gitu. Kuncinya ada di 3. Kun Allah, fayakun Rasulullah, birabbikum Jibril, mana betullah. Gak bisa balik, dia minta tolong, dibawa sama Jibril. Gitu. Jadi jangan berpikir, oh kalau zaman dulu di sulukan awal-awal, iya ya tugas Jibril apa sekarang ya? Main catur kali ya. Gitu kan. Malaikat Ridwan. Oh belum ada yang masuk surga ya. Gitu. Kita kan sobralnya dulu apa gitu ya. Tugas malaikat full padat merayakan. Gitu. Tapi ya ini nggak usah dibaca dulu, teman-teman juga nggak usah baca yang birabbikum. Gitu. Udah nanti malah ke ceplokan banyak. Sudah hati-hati. Ya, insya Allah yang dijelasin Kang Iman sudah banyak, penuh. Tinggal nanti saya menginginkan teman-teman, yuk belajar. Ketika Anda bicara secara lirih atau kencang, itu adalah bentuk perintah kepada semua energi yang ada di sekitar Anda atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar Anda. Ketika Anda membaca di dalam batin, berarti ini hanya bentuk komunikasi dengan Allah. Ya, alangkah lebih bagusnya ketika kemudian sebelum ngasih perintah kepada makhluk-makhluk yang lain, Anda izin dulu ke Allah.
berarti melalui batin. Pun sama, meminta doa. Ya, doa, yuk minta. Baru kemudian perintahnya jelas ke makhluk secara kencang. Oke. Ini dibagi dua kasar, tapi ini juga bisa jadi patokan. Kan? Contoh, Allahumma salim qulubana min sifatil kibriya wariya wal usbi wa sum'ah wal ghiyah wa su'udah wa namimah. Ketika kita doa seperti itu, ini perintah atau doa? Kalau secara syariat itu doa ya. Tapi kalau kemudian dimasukkan ke wilayah hakikat, Anda lisankan kan Allahumma salim qulubana. Oh, itu doa yang sebetulnya doa kedua. Karena sebelumnya Anda juga baca di sini dalam batin Allahumma salim qulubana. Oke. Bisa dipahami. Berarti penting di dalam dan penting juga di luar. Karena nggak semua makhluk bisa memahami bahasa batin Anda. Oke. Berarti batin kita bisa didengarkan oleh beberapa orang ketika Anda mengizinkan saluran khusus. Dan ketika memang si fulan ini yang Anda izinkan untuk mendengarkan ini, dia juga memiliki kemampuan. Oke. Makanya mencintai manusia melebihi dari cintanya manusia itu sendiri kepada Anda, itu masuk ke saga. Anda nggak ngerti ilmunya, tiba-tiba mencintai, saya lebih mencintai dirimu daripada dirimu sendiri mencintai dirimu. Gitu. Kayak sebelum sagaf itu kan ada fuad, lapisan kolbu teh. Anda kalau nggak pakai ilmu, ya nggak bisa masuk ke sana. Ilmu itu bisa ditempuh lewat satu praktek atau benar-benar Anda meyakini dari guru Anda seyakin-yakinnya. Tapi itu pun juga ada halangan. Gitu. Oke. Garis yang menusuk langsung menghujam ke sadar, berarti melewati fuad. Itu kata-kata yang baru cuman yang bisa nyampe gitu, nggak bisa masuk lagi ke dalam, lebih lagi dari saga. Itu bahasa yang di Thariqat A'arij. Ilahi anta maksudi waridho tamatrubi. Itu kalau baru dipenggal setengah sampai sana, itu ya nggak masuk saga. Itu baru masuk setelah sodrun. Apa tuh? Kolbun. Itu baru situ. Terus ditambahi lagi. Ilahi anta maksudi wa ridha kama matlubi. Ahtini wa mahabbatak wa maghrifatan. Itu baru masuk saga. Kalau Anda prakteknya nggak baca bacaan itu, tapi benar-benar baca dengan tulus. Dan ketika bacaan itu tulus, biasanya muncul percikan kelistrikan. Jangan berpikir matahari yang di dalam tubuh kita itu bercahaya saja, tidak, tapi menghasilkan listrik. Udah, lalu kebanyakan. Udah, semoga saya serahikan. Kiranya untuk malam ini dicukupkan dulu ya teman-teman. Semoga ini kapanpun waktunya benar-benar menjadi
ilmu bagi kita semua. Kan hanya sekedar pengetahuan. Al-Fatihah. Oh. Insya Allah nanti rekaman ulangnya entah nanti di-share di NPT umum atau di level 3 nanti saya tanyakan dulu. Sebaiknya di-share dulu. Saya Manur Jaman pamit undur diri teman-teman. Sampai bertemu kembali di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off langsung ya teman-teman. Okay.